Baik, kembali lagi ya. Maaf tadi terpental karena ada kendala sinyal kelihatannya. Baik, saya coba untuk men-share screen ya materinya. Apakah bisa melihat share screen saya? Bisa, Pak. Halo? Bisa, Pak. Bisa Bapak. Bisa ya. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang media dan model pembelajaran IPS secara terpadu. Namun sebenarnya ini tidak hanya sekedar media pembelajaran IPS, tetapi secara umum media pembelajaran yang lain juga boleh ya. Tapi karena di sini sebagian besar mahasiswa yang ikut adalah IPS, sehingga saya men-setting atau membuat materi ini untuk mahasiswa S1 pendidikan IPS sebenarnya secara spesifik. Baik, pengertian media ya. Sebenarnya media itu medium itu ada di tengah, medium itu ada di tengah untuk menyampaikan pesan. Medium atau ya media atau wadah ya atau sarana untuk menyampaikan pesan dari guru ke siswa atau dari sumber ke penerima gitu ya. Jadi cara untuk menyampaikan pesan. Sebenarnya kalau kita guru yang hebat, orang yang mampu berkomunikasi dengan baik tanpa media pun sebenarnya tidak ada masalah ya. Karena ada beberapa orang yang memang terlahir sebagai komunikator yang baik. Nah, seperti saya contohkan Bung Karno itu ya. Nah, itu adalah salah satu presiden pertama kita yang komunikatornya sangat baik ya. Pernah saya dapat baca suatu autobiografinya ya. Autobiografinya Soekarno, An Autobiography of Cindy Adam. Nah, itu pernah beliau bercerita tahun berapa, 52 kalau nggak salah, itu diundang di Hungaria ya. Betul, di Hungaria itu tidak terlalu pandai bahasa Inggris, bahasanya bahasa Hungari begitu, kayak Eropa Timur begitu. Tetapi ketika itu Bung Karno berpidato ya dengan bahasa Inggris, dan ternyata uniknya walaupun rakyatnya di sana Hungaria tidak mengerti benar bahasa Inggris, tapi bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Itu kan hebat ya Bung Karno. Bahkan dulu kata kakek saya, ketika Bung Karno pidato itu seluruh aktivitas itu berhenti gitu ya, seakan-akan seperti itu. Yang ngajar atau yang lagi apa begitu berhenti demi menyimak pidato dari Bung Karno. Tanpa media dalam hal itu alat bantu ya. Ada juga yang terbaru ini, kalau menurut penilaian beberapa orang ahli komunikasi, itu Presiden Barack Obama dari Amerika itu ya, Amerika Serikat itu juga tokoh yang mampu sekali berkomunikasi dengan baik ya. Walaupun hanya menyampaikan lewat oral gitu, tetapi apa yang menjadi pesannya itu sampai ke rakyat, bahkan ke masyarakat dunia. Juga kalau kita sekarang ini mungkin beberapa waktu yang lalu menurut wartawan ya, versi wartawan Indonesia gitu ya, salah satu presiden yang komunikasinya bagus itu adalah Pak SBY, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Karena Pak SBY itu kalau ngomong itu runut, sistematis, dan jelas pesannya itu apa. Tetapi kita sebagai guru kadang-kadang mempunyai keterbatasan dalam menyampaikan pesan itu kepada siswa ya. Oleh karena itu perlu medium sarana untuk menyampaikan pesan agar pesan yang disampaikan oleh guru ke siswa itu dapat dimengerti, sehingga siswa itu paham persis apa yang disampaikan oleh guru, dapat diterima gitu ya. Sehingga perlu media-media, bisa TV, bisa email, bisa PowerPoint, bisa permainan, games ya, flash ya, atau internet, macam-macam ya. Media yang bisa diterapkan oleh guru sehingga pembelajaran itu bisa menjadi lebih terarah. Nah, fungsi media
itu tak lain dan tak bukan adalah intinya adalah memiliki fungsi utama, yaitu membawa informasi atau membawa pesan dari sumber atau guru menuju siswa, sehingga siswa ini bisa menerima pesan persis apa yang disampaikan oleh guru. Di sini disebutkan ya, ada TV, ada OHP dulu, sekarang kan sekarang diganti dengan LCD gitu ya. Ada buku, ada catatan, ada kalau dulu ada VCD gitu ya. Nah, sekarang kan sudah berubah dengan teknologi digital yang lebih canggih begitu ya. Nah, fungsi daripada media itu sendiri adalah meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Kemudian media pembelajaran bisa mempercepat tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi media itu bisa mempercepat penerimaan siswa ya di dalam mencapai tujuannya. Penyampai pesan pembelajaran dapat lebih jelas dan terarah ya, jadi nggak gelambiar ya. Kadang-kadang kalau tanpa media itu kita guru itu bicaranya kalau dalam istilah Jawa ya ngalor ngidul gitu ya, sembarangan, bahkan cerita yang enggak cerita pribadi pun kadang-kadang masuk ke dalam perkuliahan. Nah, dulu pernah ya diajar guru atau diajar dosen kalau ngajar itu tidak terarah gitu ya, kadang-kadang ngomong masalah pribadinya atau ngomong masalah yang lain dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya media itu tentu akan menjadi lebih terarah. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menerapkan teori belajar ya. Media pembelajaran meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Jadi media pembelajaran itu menjadikan pembelajaran itu lebih konkret. Misalkan saya menyampaikan buku ya, kata-kata buku, nah itu abstrak. Begitu saya menulis di papan tulis ya, buku, nah itu lebih konkret. Begitu saya membawakan buku, menghadapkan buku itu ke kalian, maka itu jauh lebih konkret dalam bentuk yang nyata. Jadi menjadikan dasar-dasar yang abstrak menjadi lebih konkret untuk berpikir. Menghindari terjadinya verbalisme. Verbalisme itu tahu katanya tetapi tidak tahu maknanya gitu ya. Tahu katanya tetapi tidak tahu maknanya. Dulu pernah ya saya menyampaikan ngajar itu ya di SMA gitu, saya enaknya ngomong vulkanisme, bisa terangkan vulkanisme di pegunungan itu sering terjadi peristiwa vulkanisme. Nah, kadang-kadang siswa itu tahu kata vulkanisme tapi tidak tahu apa sih yang disebut dengan makna vulkanisme. Ada intrusi magma, ada erupsi magma, tahu ada kata-kata intrusi, ada kata erupsi, tapi makna daripada intrusi itu apa, erupsi itu apa, maknanya nggak tahu. Nah, dengan adanya media pembelajaran, misalkan kalau kalian nanti ada PowerPoint atau Flash atau bahkan mungkin bentuk muka bumi ya, nah itu kalian nanti bisa menunjukkan ini loh vulkanisme. Vulkanisme adalah peristiwa naiknya magma ke permukaan bumi. Nah, kalau masih di dalam bumi itu namanya intrusi, kalau di luar bumi itu sudah erupsi. Erupsi ada berapa jenis, intrusi ada berapa jenis. Jadi itu kalau dengan media, entah itu gambar, entah itu flash yang akan bisa dijadikan animasi atau video dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin benda konkret ya, bentuk muka bumi, nah itu akan lebih jelas maknanya. Jadi gak hanya sekedar membayangkan. Membangkitkan minat dan motivasi siswa ya, tentu ini diharapkan dengan adanya media siswa lebih tertarik di dalam pembelajaran, menarik perhatian siswa, mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan ukuran. Nah, coba kalian kalau kemarin ya, kalian angkatan 2020 itu kan kuliah di lapangan ya, kalian memperhatikan pesisir, laut, kemudian ada juga ke daerah-daerah pegunungan kapur ya, pegunungan kapur selatan. Kamu kan juga melihat mungkin kalau yang mau masuk ke Gua Cina gitu ya, itu kan waktunya sangat banyak, ruangnya juga cukup luas, ukurannya juga luas ya dalam hal ini. Nah, itu sebenarnya bisa juga dulu ada ide bagaimana kalau objek-objek yang ada di Malang Selatan itu difoto atau divideokan
kemudian dijadikan media di dalam perkuliahan. Bisa juga seperti itu. Jadi daripada ke Malang Selatan ya, ke Malang Selatan kemudian mengobservasi kegiatannya itu membuang ruang dan banyak ruang dan waktu. Itu lebih baik dipotret, divideokan, kemudian ditampilkan di kelas. Tetapi ya ada kelemahannya juga menurut saya sih. Ya menurut saya, menurut Edgar Dell, semakin konkret media pembelajaran itu semakin efektif, semakin bagus pemahamannya. Jadi apa itu media yang paling konkret? Media paling konkret itu ya pengalaman lapangan. Media yang paling abstrak itu apa? Ya teks. Kemudian kita bicara seperti ini ya, kita bicara oral seperti ini, itu sangat abstrak. Kalian akan membayangkan. Tapi yang paling bagus itu memang pengalaman langsung di lapangan. Nah kadang-kadang tadi kalau pengalaman langsung di lapangan itu butuh biaya, butuh waktu, butuh luas juga aspek-aspek keselamatan. Maka perlu juga mungkin dibuat video, animasi, foto atau bentuk 3 dimensi untuk merepresentasikan bentuk muka bumi atau merepresentasikan kondisi yang ada di lapangan. Tapi menurut saya sih tidak ada yang lebih bagus, lebih konkret selain pengalaman langsung di lapangan. Oleh karena itu di mahasiswa IPS dalam 7 semester ya, 7-8 semester kalian kuliah di lapangan, kuliah di IPS, maka paling tidak wajib 1 kali kuliah lapangan, dan itu sudah kalian laksanakan di kemarin ya, waktu PLK. Kalau di geografi lebih banyak lagi ya, di mahasiswa geografi itu 3-4 kali mereka PLK ya. Ada PLK manusia, ada PLK fisik, ada PLK integratif terpadu, ada juga satu lagi misalnya kewirausahaan juga ada PLK-nya. Jadi 4 semakin banyak PLK itu sebenarnya semakin bagus mahasiswa dalam memahami suatu materi. Tapi sayangnya ya ini tadi ya keterbatasan biaya biasanya ya, biaya. Tapi sejak saat zaman dulu ya memang seperti itu konsekuensinya. Tidak perlu jauh-jauh, yang penting ada PLK itu sudah senang kami. Waktu saya mahasiswa tahun 98 itu setiap semester itu ada PLK. Jadi ada 6 semester itu masih kuliah aktif ya. Itu kami selalu ada PLK. Semester 7-8 kan PPL dan skripsi ya. Jadi semester 1 sampai 6 kami zaman saya dulu ada 6 kali PLK. Jadi ada mata kuliah geologi umum itu PLK, mata kuliah oceanografi PLK, mata kuliah geografi tanah PLK, kemudian mata kuliah klimatologi iklim itu juga PLK, kemudian mata kuliah geografi terpadu, nah itu juga PLK di Jogja. Jadi kalau geologi umum itu saya ingat itu di Tulungagung Selatan, kemudian oceanografi itu di Kenjeran, kemudian klimatologi di Juanda, di Bandara Juanda itu kan banyak alat-alat meramal cuaca ya, klimatologi, PLK terpadu, istilah dulu PKL ya, kalau sekarang PLK PKL terpadu itu di Jogja, kemudian juga geografi tanah itu di Pacet. Nah itu ya, jadi ya mereka itu nggak aneh saya katakan di geografi itu dulu banyak mengalami sik ya, sik itu apa istilahnya, suami istri geografi, sik suami istri geografi, karena mungkin jatuh cinta di lapangan ya, banyak di lapangan. Termasuk dosen-dosennya itu juga mengalami hal seperti itu. Jadi itu sekelumit cerita bahwa pengalaman lapangan itu penting untuk meningkatkan pemahaman, termasuk PLK gitu ya. Tapi beruntung ya,
angkatan 2020 masih sempat menikmati PLK. Nanti angkatan 2002 juga akan kami biasakan untuk ke lapangan, termasuk LKM Pra-TD. Nah, itu juga kami kenalkan nanti Pra-TD-nya di lapangan, tidak di gedung gitu ya, agar mereka paham tentang bagaimana kondisi-kondisi lingkungan yang ada, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial itu bagaimana. Nah, mulai dari angkatan 2002 ini kita coba untuk mengenalkan kondisi lingkungan dengan itu. Baik, berikutnya peran media pembelajaran dalam konteks belajar sebagai sumber ya ke penerima. Nah, ada media, tentu di dalam media ini ada pengkodean. Jadi guru misalkan dengan visual, dengan auditori misalkan, dengan pendengaran, dengan visual atau audio visual, ada justru ada yang dengan praktek. Nah, medianya apa? Nanti ditafsirkan itu apakah siswa bisa menerima media tersebut melalui panca inderanya sehingga memahami, mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Nah, kadang-kadang ketika menyampaikan media ini ada namanya noise atau adanya namanya gangguan seperti suara-suara gitu ya, suara berisik di sekitar kita. Nah, ketika saya ngajar tiba-tiba ada suara di sekitar itu kan memecah konsentrasi misalkan. Nah, itu juga yang disebut dengan noise. Atau ketika saya ngajar tiba-tiba internetnya mengalami gangguan seperti tadi di awal ya, sehingga saya mengalami gangguan untuk tidak bisa masuk ke dalam gimit ini. Lah, itu juga termasuk noise atau gangguan. Jadi ada beberapa gangguan, atau kadang-kadang ketika kita sedang menyiapkan media pembelajaran LCD gitu ya, atau seperti ini tiba-tiba listrik mati seperti kemarin ya di Ketintang itu, listrik mati gitu. Ada pemadaman ya di beberapa titik begitu sehingga tidak bisa ngajar. Sehingga perlu diantisipasi. Nah, faktor hambatan psikologis, hambatan kultural, dan hambatan lingkungan itu perlu juga diantisipasi. Nah, ini ya, ini contoh hambatan psikologis. Jadi aspek manusia ini yang sebelah di bawah ke atas, aspek humanisme manusia, ada aspek teknologi ya yang bawah ini. Nah, kalau teknologi yang diterapkan atau media yang diterapkan itu rendah di A ini ya, kemudian kemampuan siswa atau mahasiswa dalam menguasai teknologi itu juga rendah, maka pembelajaran itu tidak akan optimal. Nah, yang berikutnya, kalau seandainya medianya atau teknologinya itu tinggi, sedangkan kemampuan siswanya atau mahasiswanya itu rendah, maka ini akan terjadi apatis. Apatis itu minder ya, minder. Jadi, wah, teknologinya terlalu tinggi, bisa nggak saya mencapainya. Coba mahasiswa IPS misalkan, tahu-tahu dikasih teknologi sistem informasi geografis, di mana mahasiswa IPS tidak pernah mengenal teknologi sistem informasi geografis. Apa yang terjadi? Minder mahasiswa IPS. Berbeda dengan mahasiswa geografi, karena dia dari semester awal sudah dipahamkan bahwa teknologi sistem informasi geografis itu penting untuk membuat peta, maka mereka tidak akan minder. Tapi kalau mahasiswa IPS karena tidak pernah mengenal teknologi itu, maka ketika dia kasih ya tentu akan minder. Pernah saya juga dulu pernah diajak dosen saya waktu S2 Pak Teguh itu melatih diajak melatih SIG dari dari Kalimantan Selatan, saya lupa kabupatennya. Kemudian diajari SIG ya, kebetulan orang-orang Bapeda dari Kalimantan Selatan itu tidak pernah sekali megang komputer gitu ya, tidak pernah lagi mengenal teknologi SIG, diajari SIG di ITS gitu ya, teknologinya tinggi. Wah, mereka gelisah begitu ya. Gelisah, panas dingin ya ketika harus praktek sistem informasi geografis.
1 bulan mereka praktek belajar di ITS, kemudian mereka kembali ke daerahnya. Kemudian saya ingat itu Pak Teguh meninjau ke sana, ditanya bagaimana sistem informasi geografinya, apakah bisa dijalankan gitu. Oh baik Pak gitu jawabannya. Nah ketika ditinjau, kalau baik gimana, tolong tunjukkan gitu. Ternyata baiknya itu komputernya itu tersimpan di lemari gitu. Artinya mereka baiknya itu komputernya masih baik nih, tetapi tidak pernah diterapkan karena mereka merasa teknologinya terlalu tinggi sedangkan kemampuan manusianya rendah. Nah ini kebalik, kalau yang D ini teknologinya rendah tetapi kemampuan mahasiswanya itu tinggi. Nah kalau teknologinya rendah, mahasiswanya tinggi, nah ini akan merasa bosan mereka. Nah, jangan dikira media PowerPoint seperti yang saya tampilkan di sini itu menarik ya. Bagi siswa-siswa SMA 5 Surabaya misalkan, PPT itu satu hal yang membosankan. Bahkan mereka itu mendapat sumber buku aja, itu mereka paling enggak punya 3 sumber buku ketika setiap mapel gitu ya. Jadi kalau dikasih teknologi yang terlalu rendah, mereka akan bosan. Itu mahasiswa saya pernah itu meneliti bagaimana pengaruh PowerPoint terhadap hasil belajar. Ternyata di SMA 5 itu semakin turun hasil belajarnya dengan media PowerPoint. Kenapa? Mereka merasa terlalu rendah media itu, bosan itu. Mereka sudah mampu membuat animasi, dikasihkan PPT. Nah, yang paling bagus itu yang C ini ya, yang optimal. Ini yang disebut dengan flow ya. Nah, ini antara teknologi yang diterapkan dengan kemampuan sumber daya manusianya itu seimbang. Ini yang paling bagus. Flow seimbang antara kemampuan dan teknologi yang diterapkan. Nah, ini contoh hambatan psikologis. Nah, dalam mempelajari fenomena sosial atau IPS ya, diperlukan media yang dapat memberikan gambaran atau contoh situasi nyata, contoh situasi buatan dalam sajian yang representatif ya. Nah, dalam mempelajari IPS itu kan ada geografi ya, mempelajari tentang bentuk muka bumi, sejarah ya, mempelajari tentang peristiwa masa lalu, ada kultur gitu ya, ada fenomena-fenomena sosial di dalam sosiologi, ada fenomena budaya, ada fenomena ekonomi. Ini ada pasar apung ya, di pasar apung di Banjarmasin tahun 2018 ya, saya ke sana begitu di pasar apung ini sempat saya potret. Nah, ini ada fenomena sosial, ada fenomena geografis, fenomena sejarah, ada fenomena ekonomi, sosial ya. Nah, ini harus disajikan secara representatif, mewakili kondisi-kondisi yang ada untuk dimasukkan ke dalam media. Geosphere itu dibuat dalam bentuk gambar, video atau yang lain gitu ya. Ini juga gitu, bisa dalam bentuk foto atau yang lain ya. Silahkan itu dikemas, dimasukkan ke dalam media, kemudian disajikan kepada siswa-siswa kita. Nah, media pembelajaran IPS, pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa harus relevan dengan keunikan masing-masing karakteristik pokok bahasan dalam setiap mata pelajaran ya. Salah satu mata pelajaran yang menuntut siswa memiliki pengetahuan, pemahaman dan komprehensif, pemahaman yang menyeluruh gitu ya, dan penerapan aplikasi adalah IPS yang terpadu. Jadi IPS yang terpadu. Jadi kalau belajar IPS itu jangan ekonomi gitu ya, jangan geografi, jangan sejarah, itu enggak perlu, itu masih terpisah-pisah. Jadi harus terpadu. Ketika kita misalkan mempelajari tentang manusia praaksara gitu ya, maka nggak boleh kita hanya belajar sejarah saja. Manusia praaksara itu ditentukan spatial approach-nya dulu. Spatial approach itu pendekatan wilayah. Pasti semua fenomena yang ada di alam ini, di dunia ini, baik itu fenomena sejarah, fenomena ekonomi, fenomena sosiologi, itu pasti terjadi di suatu wilayah. Manusia praaksara misalkan, maka tentukan dulu wilayahnya mana. Di manakah situs manusia praaksara itu berada? Tidak sembarangan, pasti ada di sekitar lembah sungai besar, di Bengawan Solo, di Sungai Brantas, dan di sekitar sungai-sungai itulah banyak sekali terdapat manusia praaksara. Nah, mengapa manusia praaksara itu ada di situ? Nah, ini kebutuhan ekonominya main itu ya. Kalau di sana itu food gathering, food gathering artinya
berburu makanan ya secara ekonomi, mereka belum mampu memproduksi. Oleh karena itu di sekitar sungai itu banyak sumber makanan, baik itu hewan dan tumbuhan. Ketika hewan dan tumbuhan itu habis, maka dia akan berpindah tempat nomaden. Jadi secara ekonomi itu. Kemudian bagaimana sosial interaksinya, sosiologinya, ternyata mereka hidup berkelompok, hidup guyup, ya gitu ya. Jadi enggak itu terpisah-pisah. Di sana juga waktu itu masih ada hewan-hewan buas, hewan besar, sehingga mereka perlu hidup berkelompok untuk melindungi sukunya atau melindungi kelompoknya. Jadi masih sangat erat hidupnya berkelompok, komunal. Nah, ini secara sosiologi, secara geografi, secara ekonomi diterapkan secara integral, secara komprehensif dalam membahas manusia praaksara. Jadi dia hanya sekedar manusia praaksara adalah gitu. Bagaimana tahunnya ya, tahun pembabakannya, teknologinya dan lain sebagainya, tetapi juga secara ekonomi, secara sosiologi dan geografi juga mesti dilihat. Nah, itu maksud saya seperti itu. Nah, beda lagi kalau manusia masa peradaban Hindu-Buddha. Nah, itu Buddha itu justru tidak di sungai-sungai besar, tapi di lembah sungai besar, di lembah-lembah sungai besar, di lereng, kalau lembah sungai besar, di lereng pegunungan, di lereng pegunungan, di spring bed atau basin intramontane. Nah, di antara cekungan pegunungan ini, di lereng-lereng ini. Kenapa di sini? Nah, kenapa ya? Ini ada kerajaan Wengker, ada kerajaan Surakarta, ada kerajaan Kediri, kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari, kerajaan Mataram di lembah Merapi ya. Nah, ini di lereng Merapi maksud saya. Nah, ini ada di lereng-lereng pegunungan. Nah, kenapa kerajaan Hindu-Buddha ada di lereng pegunungan? Nah, karena di sini ada daerah yang subur, banyak air, spring bed ya, banyak sumber air, daerah vulkanik, tanah gunung itu sangat subur, sehingga di sini menjadi metropolitan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Nah, beda lagi. Nah, ini seperti saya secara integral ya, bagaimana kondisi geografisnya, sosial, ekonominya, silahkan dikaji. Demikian juga ketika masa Islam berkembang, tidak lagi di tengah-tengah Pulau Jawa di sini, di basin intramontane seperti di Hindu-Buddha, tapi Islam justru berkembang pada daerah pesisir. Nah, kenapa pesisir? Di pesisir Jawa ya, utara Jawa lah, ini terkait dengan ekonomi, kaitkan dengan sosiologi, budaya, politik, kaitkan juga. Jadi belajar IPS itu harus terpadu antara sejarah, ekonomi, sosiologi dan geografi. Tapi dasarnya skrup itu penyatunya itu adalah geografi, karena semua fenomena sosial itu pasti terjadi pada suatu wilayah. Nah, ada 3 cara guru IPS untuk menyampaikan materi. Yang pertama adalah ceramah ya, ceramah. Nah, ini ngomong secara oral. Kemudian field trip, ini mengajak langsung ke lapangan atau menggunakan media. Jadi masing-masing punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Coba nanti kalian renungkan ya, jawab nanti mungkin atau ditugas nanti. Apa keunggulan dan kelemahan metode ceramah? Apa kelemahan dan keunggulan metode kuliah lapangan atau observasi langsung, pengalaman langsung? Apa keunggulan dan kelebihan ketika menggunakan media, gitu ya, ngajar dengan media. Nah, ini menurut tadi saya katakan, menurut Edgar Dell, dari atas ke bawah, semakin ke bawah itu semakin konkret ya, semakin ke atas itu semakin abstrak, semakin pasif siswa itu, semakin ke bawah siswa semakin aktif dan pemahamannya semakin bagus. Tidak ada yang menandingi atau melebihi pengalaman langsung sebagai media. Nah, beruntung kalian nanti PLK ya, sudah PLK ke Malang Selatan, bukunya sudah terbit. Kalian nanti ada kewajiban untuk expose ya. Kalau nggak salah sama Pak Bayu dijadwalkan tanggal 15 insya Allah. Tanggal 15 September kalian akan melakukan seminar expose kuliah lapangan di Malang Selatan. Bukunya sudah jadi,
Nah, kalian nanti bisa mengekspos itu ya. Nanti tanggal 15 September. Nah, ini semakin bagus ini produknya ya. Nah, kalau semakin ke atas itu semakin tidak konkret, semakin abstrak. Nah, membaca atau mendengar ini tidak mendapatkan pemahaman yang bagus, bahkan hanya 10%, bayangkan hanya 10%. Tapi kalau kalian pengalaman langsung bisa sampai 90-100%. Nah, media itu ada di tengah-tengah sini ya, media seperti ini ya, film, pameran, demonstrasi gitu, karya wisata, partisipasi dalam diskusi, demonstrasi, pengalaman melalui drama, benda tiruan ya. Ini ada di sini. Yang paling bagus adalah pengalaman langsung. Semakin konkret semakin bagus. Intinya seperti itu. Nah, media pembelajaran ini ada jenis-jenisnya ya. Ada sumber nyata, ada model atau tiruan, globe, peta, maket, duplikat, itu ada benda-benda tiruan. Ada bahan yang terproyeksikan seperti LCD gitu ya. Grafik kalau itu di OHP, nah itu bahan alat untuk proyeksi. Ada rekaman suara. Ini saya kira ketika kalian kemarin kan kuliah PLK ya, kalian kan mewawancarai responden atau informan. Nah, kalian bisa melakukan rekaman suara untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Gambar diam yang diproyeksikan, gambar ya. Jadi yang diproyeksikan itu bisa berupa gambar, bisa berupa film dan lain sebagainya, foto-foto dan lain sebagainya. Nah, ini kalian jenis media berdasarkan kepentingannya ya. Berdasarkan kepentingannya untuk belajar informasi faktual misalkan. Yang untuk gambar diam itu S itu sedang, T itu tinggi. Jadi untuk gambar diam itu untuk gambar diam itu sangat sedang ketika belajar informasi ya. Gambar diam itu tidak ada bagusnya, gambar diam itu sedang dan rendah. Kalau yang kedua, belajar mengenal visual ya. Visual itu yang paling bagus, itu gambar diam itu bagus untuk visual. Gambar hidup itu juga bagus untuk visual. Objek 3 dimensi itu bagus untuk visual. Untuk buku teks itu rendah. Jadi bayangkan kalau buku teks nggak ada visualnya, nggak ada gambarnya, itu kan bosan gitu ya. Belajar prinsip, konsep dan aturan. Nah, itu media apa yang paling bagus? Gambar hidup, televisi. Nah, itu paling bagus untuk mengenal, belajar prinsip, konsep dan aturan. Prosedur belajar. Media apa yang paling bagus? Yang nomor 4 ini. Yang paling bagus adalah gambar hidup. Kemudian program instruction, demonstrasi. Karena prosedur kan, kalau misalkan bagaimana cara membuat peta, itu kan perlu didemonstrasikan. Perlu ada pemrograman, instruksi pemrograman. Jadi belajar prosedur itu media ini yang paling bagus. Gambar hidup ya, tayangan-tayangan langsung itu bagus. Nah, jadi tidak semua media itu cocok untuk materi tertentu gitu ya. Harus disesuaikan. Nah, jenis-jenis media pembelajaran, ada media benda asli atau tiruan. Ini dibuat oleh mahasiswa saya ini ada di apa? Ini namanya paludarium. Ada di depan ruangan saya. Ini bagus sekali ini. Ini kalau hujan, ini kalau jam 12 ini hujan, ini ada hujan. Kalau siang dia nyala lampunya, kalau sore petang itu mati lampunya seperti matahari. Ini ada airnya ya. Nah, ini mengalir gitu. Ada ikannya juga, ada hewan-hewannya. Jadi ini otomatis ini. Kalau jam 1 kalau nggak salah jam 1 siang itu hujan. Hujan ini, ada hujan. Ini ada pipa di sini, di balik ini ada hujan. Sehingga seperti ekosistem beneran gitu. Sayang tahun 2019, tahun 2020 terjadi pandemi ya. Terjadi pandemi, nggak terawat, nggak ada yang ke kampus, akhirnya mati semua ini. Ini bagus sekali ini. Ya Allah, saya merasa kehilangan media ini. Ya, ini sekarang sudah mati semua. Jadi ini bagus sekali. Nah, ini ya. Oh, ini sebenarnya ini ada hujannya ya, ini hujan ini. Ini contoh ini titik air ini hujan.
Ini ada videonya, tapi videonya sudah hilang. Paludarium. Ada latar lingkungan, situasi di sekitar kita, gitu ya. Itu juga bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Ini ada batu vulkanik. Ini ada pasar, gitu ya. Nah, ini kalian seperti kalian lakukan di mana? Di Malang Selatan ya. Kalian wawancara dengan UMKM, wawancara dengan nelayan dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada gambar diam ya. Ini ada poster gitu, kedaulatan pangan gitu, ada macam-macam ya. Nah, ini apa ya terjadi ini antara guru dan murid itu sama wajahnya ya. Artinya kita sebagai guru harus menempatkan diri sebagai siswa juga. Artinya kita harus bisa interaksi, belajar bersama siswa kita. Jangan sampai kita itu jadi guru itu merasa paling tinggi ya, merasa paling tahu sehingga merendahkan siswa kita. Kita harus bisa berinteraksi selaras belajar bersama siswa kita. Nah, seperti itulah intinya. Ada grafik, ada chart, ada peta, ada poster, ada komik, ada foto, ada lukisan, ada kartun, semuanya merupakan bentuk gambar diam. Ada rekaman suara. Nah, ini kemarin kalian melakukan ketika wawancara ya. Ada televisi, ada model. Ini di geografi, di biogeografi banyak sekali yang membuat ini ya. Siklus hidrologi, ini vulkanisme tadi, erupsi magma. Ini betulnya saya bimbing semua. Ini Kars ya, topografi Kars. Nah, ini kalau kita ke lapangan kan biayanya mahal lah, karena dipotret kemudian dibentuk media 3 dimensi dimasukkan ke kelas. Ada benda asli. Nah, ini saya potret di Trawulan. Ternyata di Trawulan itu ada apa? Jadi ini perumahan-perumahan. Jadi perumahan itu ada sistem klaster ya. Ternyata di zaman Majapahit itu ada sistem klaster. Ada one gate, satu pintu masuk gitu ya. Di tengah-tengahnya ada pendopo. Jadi ternyata di sana pendopo itu tempat rapat, tempat upacara begitu ya. Jadi di pemukiman, kemudian dikelilingi oleh pohon-pohon gitu ya untuk sebagai pagar gitu. Nah, di sini ada pohon beringin sebagai simbol persatuan ya. Ada juga rumah joglo. Pembelajaran berbantuan komputer, nah, ini seperti yang kita laksanakan sekarang ini ya. Pembelajaran berbasis komputer, kemudian citra satelit, media permainan. Ini juga bisa sebagai media pembelajaran yang menyenangkan begitu ya. Ini juga dibuat oleh mahasiswa bimbingan saya. Nah, rangkuman media pembelajaran intinya adalah alat atau sarana untuk menyampaikan pesan ya dari guru ke siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itulah sebenarnya inti dari media pembelajaran. Ada yang ditanyakan? Cukup ya? Cukup, Bapak. Baik, saya kira cukup untuk materi kali ini. Nanti ini sudah ada 62 ya, 62 yang hadir. Ini sudah saya rekam layar ya, sehingga saya sudah tahu siapa-siapa yang masuk dan siapa-siapa yang tidak masuk. Begitu intinya seperti itu. Baik, kita ketemu lagi insya Allah pekan depan. Insya Allah kita kalau nggak ada alarm melintang akan saya laksanakan secara luring. Bagi mahasiswa di luar IPS bisa juga melaksanakan secara blended ya. Nanti Gimit ini tetap akan saya buka. Terima kasih, kita ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.